Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Nadila. Saya dari Prodi Akuntansi NIM 2124077 Universitas Pasir Pangarayan. Baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen piutang dan manajemen persediaan. Yang pertama, pengertian dari piutang. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa lalu. Piutang salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Biasanya piutang dilakukan dengan membuat tagihan dan mengirim tagihan tersebut kepada konsumen yang akan dibayar dalam suatu tenggat waktu yang disebut termin kredit atau pembayaran. Kemudian pengertian dari persediaan adalah salah satu elemen utama dari modal kerja yang terus-menerus mengalami perubahan. Tanpa persediaan, perusahaan akan mengalami resiko, yaitu tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan atas barang produksi. Yang pertama, tentang jenis-jenis piutang. Itu ada piutang dagang atau account receivable, yaitu piutang yang timbul dari penjualan kredit barang atau jasa yang merupakan usaha pokok perusahaan. Piutang dagang merupakan suatu perluasan kredit jangka pendek kepada pelanggan. Pembayarannya biasanya jatuh tempo dalam 30 sampai 90 hari. Kemudian piutang wesel atau notes receivables, yaitu piutang atau tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara tertulis yang disertai dengan janji tertulis. Piutang wesel mempunyai kekuatan hukum yang lebih mengikat karena disertai janji tertulis berupa surat wesel atau surat promes. Surat wesel dan surat promes itu istilah lain untuk perjanjian tertulis dalam jual beli barang atau jasa secara kredit. Kemudian jenis piutang bukan dagang atau piutang lain-lain, other receivables. Piutang yang meliputi seluruh tipe piutang lainnya dan mempunyai beberapa transaksi. Piutang bukan dagang umumnya didukung dengan persetujuan formal dan secara tertulis. Piutang bukan dagang harus diikhtisarkan dalam perkiraan yang berjudul sesuai dan dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan. Kemudian jenis dari persediaan. Yang pertama, bad stock atau low size inventory, yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan barang dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu juga. Keuntungan yang didapat itu berupa perolehan potongan pada harga pembelian, perolehan efisiensi produksi, dan adanya penghematan di dalam biaya pengangkutan. Jenis selanjutnya fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Jenis selanjutnya anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pada musiman yang terjadi dalam 1 tahun dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan permintaan meningkat. Kemudian standar dan syarat dan persyaratan kredit. Standar kredit itu kualitas minimal kelayakan kredit seorang pemohon kredit yang dapat diterima oleh sebuah perusahaan. Dengan adanya standar, perusahaan dapat meningkatkan penjualannya melalui penjualan secara kredit, namun tidak menimbulkan risiko piutang tak tertagih yang berlebihan.
Perusahaan harus menentukan standar kredit yang tepat, yang lebih besar manfaat yang akan diperoleh bagi perusahaan daripada biaya akan dikeluarkan perusahaan dengan adanya standar tersebut. Kemudian syarat kredit. Suatu syarat untuk menetapkan adanya periode di mana kredit diberikan dan potongan tunai bila ada untuk pembayaran yang lebih awal. Kemudian kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Kebijakan kredit merupakan kebijakan internal yang bisa dikendalikan oleh manajer keuangan. Kebijakan pemberian kredit merupakan trade-off antara tambahan keuntungan penjualan dan tambahan biaya. Biasanya tambahan biaya berasal dari jangka waktu kredit, potongan kas yang ditawarkan, dan kualitas langganan yang akan terlihat dari piutang yang tidak dibayar. Cukup sekian materi yang saya jelaskan. Untuk kesimpulannya, piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Dan persediaan merupakan salah satu elemen utama dari modal kerja yang terus-menerus mengalami perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah investasi dalam piutang yaitu volume penjualan kredit, syarat pembayaran penjualan kredit, ketentuan pembatasan kredit, kebijakan dalam penagihan piutang, dan kebiasaan pembayaran pelanggan. Sekian materi yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.